Selamat pagi semuanya. Ini ada eksponen dan bentuk akar. Di sini kita akan mempelajari yang namanya sifat eksponen dahulu sebelum kita masuk ke logaritma ternyata ya. Nah, kita lihat ini ada sifat yang pertama. Jadi A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A sejumlah sebanyak atau sebanyak N ya, A-nya ya. Kalau N-nya 5 berarti A-nya nanti dikalikan sebanyak 5 kali. Oke. Next, sekarang kita masuk ke sifat yang pertama. Jadi untuk sifat yang pertama, untuk sifat-sifat eksponen itu adalah apabila ketemu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu artinya, nah kalau itu A sama A-nya itu sama, maka pangkatnya itu akan menjadi penjumlahan. Jadi A pangkat M plus N. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nih, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Kita lihat ya. Berarti A-nya kan sama, 3 ya. 2 sama 5 tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Seperti itu ya. Itu adalah sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua sekarang. Sifat yang kedua, kalau yang pertama itu dikalikan, nah sekarang yang kedua adalah pembagian. Kita lihat kalau dikali pangkatnya itu ditambah, tapi kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi, gitu ya. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah di sini ada 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkatnya adalah 2. Sama-sama 2 ya. Tinggal 5 dikurangi dengan 2. Nah, tinggal seperti itu, 2 pangkat 3. Lanjut yang selanjutnya. Setelah nomor 2 ada lagi nomor 3, sifat dari eksponen. Sekarang A pangkat M kemudian pangkat lagi dengan N gitu ya, maka pangkatnya itu akan menjadi perkalian M dikalikan dengan N. Nah, ini contohnya nih. Ada misalkan 2 pangkat 2 pangkat lagi dengan 5. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 5. Nah, 3-nya pangkat 10. Ingat ada 3 pangkat ya. Next. Ini sifat yang keempat. Kita lihat yang keempat, A kali dengan B pangkatin N. Nanti kalau itu bisa kita pecah. A pangkat M kali B pangkat M. Nah, itu contohnya ini seperti ini. 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Beda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan sama, sekarang ini beda. Next, yang kelima, A per B pangkat M ini sama, nanti dipecah juga seperti ini. AM per B pangkat M. Nah, contohnya kita lihat nih. Nah, di atas 5, di bawah 3 kan beda ya. Pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Bedakan dengan yang 1, 2, 3. Nah, ingat untuk yang nomor 5 ini ada syaratnya. Jadi kenapa kita akan munculkan syaratnya ini adalah B itu tidak boleh sama dengan 0. Karena
bawah itu nggak boleh 0, kita nggak bisa ngitung kalau bawahnya 0. Next, nomor 6. Nah, ini 1 per A pangkat N ini akan sama dengan, itu bisa naik itu. Nah, pangkatnya jadi negatif ya. Kalau di bawah naikin ke atas positif. Kalau di bawah negatif, kita naikin jadi positif. Contoh nih, 1 per 3 pangkat 5. Berarti 3-nya nanti pangkatnya min 5. Next, lanjut. Selanjutnya nomor 7. Lah, nomor 7 di sini ada pangkat lagi akar ya. Nah, akar pangkat N untuk A pangkat M. Jadi nanti A-nya ini M dibagi dengan N. Jadi kalau akar, dia nanti bentuknya adalah pembagian ya. Kalau yang nomor 3 itu kan perpangkatan, pangkat lagi jadi perkalian. Ini contoh. 3 akar pangkat 3 dari, coba bentar, 2 pangkat 5. Nah, 2 maka hasilnya seperti itu. 2 pangkat 5 per 3. Nah, syaratnya sekarang kita lihat. N itu harus lebih besar daripada sama dengan 2. Ya, selanjutnya mari kita lihat ini yang nomor 8. Apabila A pangkat 0 itu pasti akan sama dengan 1 ya. Ini syaratnya adalah A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nggak usah contoh apa perlu? Ya udah kita contoh lah. 3 pangkat 0 itu pasti 1. Mau 5 pangkat 0, 100 pangkat 0, tetap hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini misal ya, yang nomor 1. 4A di sini kita pangkatkan dengan 3. Ingat, A-nya aja yang dipangkat dengan 3 ya. Nah, terus 2A pangkatnya adalah 4. Kita lihat. Nah, kita lihat ini. Kalau seperti ini, kita buat A-nya kita gunakan sifat keempat ya. Nah, seperti ini. Sip. Kemudian kita bagi dengan 2A pangkat 4. Next, lanjut. 4 pangkat 2, 16. Nah, pangkat sama pangkat kita lihat ini ada sifat ke-3. Berarti tinggal 3 kali 2A pangkat 6 dibagi dengan 2 kali A pangkat 4. Next, tinggal kita coret-coret 8. Kemudian, nah ini kita gunakan sifat yang kedua. Nah, itu ya. Jadi M-nya adalah 6, N-nya adalah 4, berarti 6-nya kurangi 4. 2. Otomatis 2. Oke. Next, kita lihat contoh lagi. Di sini kalau misalkan ada soal lagi yang kedua ini. Nah, ini 3P pangkatnya min 2, berarti P-nya ya yang kena min 2 ya. Kemudian Q-nya pangkat dengan 3. Semuanya dipangkatkan dengan min 2 yang bawah. 3 pangkatnya 2 dikali dengan P pangkat min 1 kalikan dengan Q pangkatnya adalah min 1, kita pangkatkan di min 3. Caranya gimana ya? Nah, mari kita lihat. Kalau kayak gitu kan ada pangkat ketemu pangkat lagi ya. Nah, ini kita lihat. Ini berarti kita lepas, kita gunakan cara sifat ketiga ya. Nah, itu ada pangkat lagi, berarti
kalikan. Nah, min 4. Jadi 4 ya, sorry. Min 2 kali min 2. 3 kali min 2 adalah min 6. Bagi dengan 2 di situ kita kalikan dengan min 3. Berarti 3 pangkat min 6. Next, P-nya pangkatnya adalah min 1 kali min 3, 3. Q-nya adalah pangkat 3. Next. Selanjutnya 3 sama 3 kan sama ya. Nah itu tak lengkari P dengan yang P. Ingat disamakan aja kayak gitu ya. Terus Q dengan yang Q kita lihat. Seret. Oke. Nah kita lihat, kalau kita dibagi maka kita gunakan sifat kedua. Nah ini pengurangan ya pangkatnya. Next, dikalikan dengan P-nya. Nah ini 4-nya menggunakan juga sifat kedua juga. Nah Q-nya juga menggunakan sifat kedua karena pembagian. Next, kita hitung saja. Nah min ketemu min, nah jadinya plus 4 di situ. P-nya pangkatnya 1, 4 kurangi 3. Min 6 kurangi 3, min 3 adalah 9. Q-nya adalah min 9, sorry. Atau bisa juga kita tulis, nah kali P. Kemudian yang itu kan di bawah, bisa di bawah ke bawah ya, karena itu sifat ke-6. Nah ini ya. Nah kalau dia pindah posisi maka pangkatnya jadi positif. Itu adalah hasil dari sifat nomor kedua. Oke. Demikian. Terima kasih. Silahkan bisa mengerjakan tugas